Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya di hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Dan saya percaya saya dan Anda semua di rumah sehat-sehat saja. Apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan, meskipun kita di rumah, mari kita mulai dengan doa, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar daripada sebagian dari isi firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan? Paulus ketika menulis surat untuk Filipi ini, Paulus sedang tidak berada di dalam mall. Paulus sedang tidak traveling. Paulus sedang tidak banyak uang. Paulus sedang tidak menikmati kehidupan yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan kehormatan. Tapi Paulus sedang dianiaya. Paulus sedang dipenjara. Bahkan itulah saat-saatnya Paulus mendekati akhir hayatnya karena dia mau dibunuh oleh Kekaisaran Nero pada saat itu. Tetapi Paulus berpesan kepada orang-orang di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Kenapa sampai Paulus mempunyai hati yang selalu bersukacita meskipun Paulus sedang berada di penjara? Ya, kadang-kadang manusia atau kita saat-saat ini sebagai orang percaya, ketika kita dilanda oleh masalah, susah untuk bersukacita, susah untuk tersenyum. Bahkan kita kehilangan jati diri kita sendiri. Kita depresi, kita stres. Bahkan ketika kita diganggu, kita cepat untuk bereaksi. Kita sensitif terhadap orang lain. Itulah sikap-sikap manusia yang belum dewasa rohani di dalam Tuhan. Paulus membuktikan bahwa hidupnya, seluruh aspek kehidupannya, dia sudah serahkan kepada Tuhan. Meskipun dia di penjara, dia mengabarkan Injil dengan segala tantangannya. Tapi kata Paulus, bersukacitalah senantiasa. Ini pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita hari ini. Mari kita selalu bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu adalah salah satu dari 9 buah roh. Itulah penting kenapa kita harus berada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai niat untuk tetap berlindung kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan respon dengan santai. Kita akan respon dengan segala hikmat daripada Tuhan. Bukan dengan kegeraman, bukan dengan depresi. Bahkan kita menjadi kacau balau. Apalagi kita yang sudah berkeluarga. Ketika keluarga sedang dalam masalah, tidak ada uang, tidak ada pendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang suami istri berantem di rumah, dan akibatnya kepada anak-anak. Anak-anak muda ketika kehilangan pacar atau diputusin oleh pacarnya, kehilangan jati dirinya, dan dia membawa di dalam kesedihan. Bahkan tidak mau makan, bahkan nangis. Itu hanya kehilangan pacar. Kita belum mengalami yang dialami oleh Rasul Paulus, teman-teman. Dia dianiaya, bahkan dia dibunuh. Oleh karena itu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa, tidak hanya pada saat kita mengalami sukacita, pada saat duka cita juga harus senantiasa bersukacita. Kemudian Paulus melanjutkan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini membuktikan bahwa penting untuk kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berjalan di dalam relnya Tuhan, apapun yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melampaui kemampuan kita. Karena Dia, Tuhan kita yang besar, akan menjaga, memelihara kita. Dan Dia tidak pernah memberikan kepada setiap kita pencobaan yang melampaui batas kemampuan kita. Tuhan itu sudah tahu ukuran kita sebesar apa. Ukuran iman kita, ukuran kemampuan kita itu Tuhan sudah mengukurnya. Kenapa? Karena Dia Allah yang menciptakan kita. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang setia. Kitab Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, mari kita respon dengan hati yang sukacita, yang benar-benar hati yang mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita harus belajar mengenai sukacita yang harus mengalir terus di dalam hati kita. Tentu sukacita tanpa doa, kita harus mendoakan, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta sukacita yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita juga harus usaha. Apapun yang terjadi, usaha kita juga dibutuhkan. Tentu saja kalau kita tidak berusaha, kita mau bersukacita terus, kita mau mungkin kita menginginkan sesuatu tanpa usaha, itu mustahil. Nah, pesan yang penting daripada hari ini adalah bersukacita apapun yang terjadi, baik di dalam duka maupun di dalam suka. Karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang kita lakukan, jika berjalan bersama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Salam sehat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari esok. Terima kasih.